Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kafi Ulum, mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Perkenalkan, saya di sini akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat guna memenuhi tugas ujian kompetensi akhir semester 6 mata kuliah pedagogik. Makalah yang saya buat saya beri judul membentuk kepribadian yang islami pada siswa dengan kepribadian pragmatis. Makalah ini terdiri dari abstrak, kemudian pendahuluan, kemudian setelah itu ada kajian pustaka, setelah itu ada pembahasan, lalu kesimpulan, dan terakhir ada daftar pustaka. Langsung saja masuk dalam presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap orang, setiap insan manusia ini mempunyai hak dan kewajiban untuk mendapatkan yang namanya pendidikan yang berkualitas, baik itu anak kecil, orang dewasa, orang-orang muda, orang-orang tua, semua memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Berbicara tentang pendidikan tidak akan lepas dari yang namanya pembinaan peserta didik atau para siswa dan siswi. Problematika ini sudah lama sekali terjadi di dunia pendidikan. Bahkan di tingkat tertinggi pendidikan pun dengan tenaga pendidikan yang berkualitas baik, ini masih ada pribadi-pribadi yang kurang baik tingkah lakunya, bahkan sangat tidak terpuji, dan yang pastinya akan menjadi bom waktu degradasi moral di bangsa kita ini. Maka dari itu, membangun kepribadian yang islami ini adalah alternatif guna menjaga kembali para peserta didik dari degradasi moral tadi. Yang pertama kita harus ketahui adalah bahwa kepribadian setiap siswa, setiap peserta didik ini adalah berbeda satu sama lain. Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita mengerti apa yang dinamakan dengan kepribadian. Banyak sekali para pakar ahli mengemukakan apa itu yang dimaksud dengan kepribadian. Secara umum, secara singkat, kepribadian dapat diartikan sebagai sebuah keterampilan atau kecakapan, baik keterampilan sosial maupun kecakapan sosial dan kesan-kesan yang paling menonjol yang kemudian ditunjukkan, ditampilkan seseorang terhadap tingkah laku orang lain. Seperti misal kita sebut orang ini berkepribadian agresif, orang ini berkepribadian pendiam, dan lain sebagainya. Adapun secara bahasa, kepribadian ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu personality. Kata personality sendiri ini berasal dari bahasa Latin persona, yang berarti topeng yang digunakan oleh para aktor-aktor dalam suatu pertunjukan atau permainan. Oleh para ahli juga, kepribadian ini dibagi garis besar ada 4 kepribadian besar yang mempengaruhi, yang dimiliki oleh tiap-tiap khususnya peserta didik. Adapun 4 kepribadian pokok tadi adalah: pertama, kepribadian sanguin. Kepribadian sanguin. Kepribadian ini populer, memiliki kecenderungan untuk disenangi banyak orang karena kepribadian mereka ini memiliki pribadi yang sopan, kemudian lincah, periang, dan karismatik, sehingga banyak orang yang menyenangi kepribadian sanguin ini. Akan tetapi kelemahan dari kepribadian ini adalah terlalu banyak bicara, kemudian mementingkan dirinya sendiri, pelupa,
tidak tertib dan juga kurang dewasa. Kepribadian yang kedua adalah kepribadian koleris. Orang-orang yang punya kepribadian koleris ini berbakat dalam memimpin sebuah organisasi karena mempunyai kemampuan yang kuat, kemauan yang kuat, dan kemauan yang tegas. Kemudian menilai, menekankan sesuatu pada hasil. Dan orang-orang yang koleris ini mampu dengan baik mengorganisasikan sebuah organisasi dan juga unggul dalam keadaan-keadaan darurat. Adapun kelemahan orang-orang yang punya kepribadian koleris adalah amat sulit mengakui kesalahannya sendiri dan juga sulit dalam meminta maaf. Kemudian mudah marah, bekerja keras, dan tidak mau santai, sulit untuk santai. Kepribadian berikutnya adalah kepribadian melankolis. Orang-orang yang kepribadian melankolis ini identik dengan perfeksionis. Kemudian orang-orang ini juga identik juga dengan pemikiran yang kritis, serius, analisis, dan tekun. Orang melankolis biasanya cenderung lebih jenius, kemudian berbakat, kreatif, kemudian memiliki rasa perasa terhadap orang lain ini lebih tinggi, dan juga standar kehidupannya ini standar yang tinggi. Dan yang paling unik dari orang-orang melankolis adalah hati-hati dalam berteman. Kemudian kelemahan-kelemahan dari orang-orang melankolis adalah mudah tertekan, sering mencari kesulitan, dan citra dirinya itu rendah. Kemudian yang akan kita bahas dari makalah saya adalah kepribadian flegmatis. Apa itu flegmatis? Orang-orang flegmatis biasanya memiliki kepribadian yang rendah hati, kemudian suka banyak diam, lebih tenang, dan mampu sabar atau manajemen emosi. Kemudian mampu menyembunyikan emosi tadi, tidak tergesa-gesa, kemudian menghindari yang namanya konflik, tidak suka menyinggung, kemudian adalah pendengar yang baik. Akan tetapi kelemahan dari orang-orang flegmatis ini adalah kurang adanya motivasi dalam dirinya. Kemudian cenderung tidak mau susah, tidak mau ribet. Kemudian suka menunda-nunda ataupun menggantungkan masalah, dan terakhir tidak memiliki pendirian atau standar yang paten seperti itu. Berbicara tentang kepribadian, bagaimana Islam menanggapi atau berterminologi dalam kepribadian ini, maka kepribadian dalam Islam, dalam konteks terminologi Islam, ini dapat disebut yang namanya juga bisa disebut akhlak. Sedangkan dalam studi keislaman, kepribadian ini lebih terkenal dengan istilah syakhsiyah. Pengertian istilah kepribadian Islam adalah interaksi kualitas, baik itu kualitas nafsiyah, kemudian kualitas akliyah, kemudian kualitas qalbiyah, dan kemudian kualitas hissiyah. Apa itu nafsiyah? Nafsiyah adalah kejiwaan, kemudian akliyah adalah akal, qalbiyah adalah hati, dan hissiyah adalah persepsi dari keinderaan, seperti itu. Kemudian kita akan mengkorelasikan bagaimana orang-orang flegmatis ini bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih unggul, lebih positif, lebih bermanfaat apabila orang-orang flegmatis ini menerapkan kepribadian keislaman juga dalam kehidupannya. Pribadi siswa flegmatis ini sudah sangat erat dengan nilai-nilai luhur keislaman atau kepribadian Islami.
beberapa contoh aspek-aspek yang menjadikan seorang siswa yang pragmatis ini mampu dibangun, mampu dibentuk pribadinya menuju kepada hal yang lebih positif dan manfaat. Contoh-contohnya adalah pertama dalam masalah husnudzon. Aspek husnudzon ini sangat identik dengan orang-orang pragmatis, yaitu senantiasa mendahulukan kepentingan orang lain yang diawali dan dilandasi tentunya dengan rasa baik sangka kepada orang tersebut. Dan ini juga adalah merupakan ciri khas ajaran kepribadian Islam yang menganjurkan berbaik sangka kepada siapapun, baik kepada sesama manusia maupun kepada Allah Ta'ala. Berbaik sangka ini tentu juga perlu dilandasi dengan rasa hati-hati, yang artinya tidak semata-mata lepas ikhtiar dari bahaya-bahaya orang lain. Aspek kedua yang adalah berbicara baik atau diam. Orang-orang pragmatis ini akan lebih tenang menghadapi sebuah konflik, baik dengan seorang yang sudah sangat dekat dengan dia atau orang-orang yang baru ia kenal. Maka manajemen konflik inilah yang harus senantiasa dipupuk oleh orang-orang pragmatis di bagian ini untuk menjaga dari perpecahan-perpecahan dan saling benci satu sama lain. Dan tentunya ini juga adalah hal yang diajarkan dalam kepribadian seorang muslim yang harus senantiasa menjaga hati saudara muslimnya bahkan kepada selain muslim. Aspek ketiga adalah sabar. Dalam setiap keadaan kita sama-sama tahu pribadi muslim diajarkan untuk tetap taat kepada Allah Ta'ala, baik itu dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Dalam Islam, ketika seorang muslim diberikan kenikmatan berupa kesenangan hati, sebuah kenikmatan yang lain, maka seorang muslim harus pintar-pintar dalam bersyukur kepada Allah Ta'ala. Lalu bagaimana dengan keadaan ketika muslim ini diuji, diberi kesusahan, diberi musibah? Maka Allah Ta'ala menyuruh orang-orang muslim untuk bersabar dari cobaan dan musibah tersebut. Artinya dalam setiap keadaan apapun, Islam memberikan solusi bagaimana kita ini bersikap. Ketika senang kita ini bersyukur, ketika diberi ujian musibah, solusinya adalah sabar. Dan sifat sabar ini pula telah dimiliki, telah mendarah daging dalam diri pribadi-pribadi pragmatis yang cenderung tenang menghadapi setiap permasalahan-permasalahan yang pelik seperti itu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana membangun kepribadian Islam dalam diri orang-orang pragmatis. Semoga bermanfaat. Banyak kesalahan dari saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.